Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 92. Pelak. Biarpun kepalanya luput dari hantaman tangan merah itu, pundaknya masih terserempet. Mawarsih mengeluh dan terhuyung ke belakang. Brantoko mengeluarkan suara tawa menyeramkan dan menubruk lagi. Akan tetapi, dari samping menyambar pecut yang meledak, mengenai pundak Brantoko sehingga tubrukannya menyeleweng, bahkan dia terlempar ke arah Mawarsih yang menyambutnya dengan sambaran ujung kemben merahnya ke arah kepala. Tuh! Ujung kemben itu dengan tepat mengenai pelipis kiri Brantoko dan pemuda ini pun mengeluh dan tewas seketika. Para senopati Ponorogo lainnya dengan mudah dapat ditundukkan. Juga Adipati Jayaraga dapat ditawan setelah Adipati ini melakukan perlawanan mati-matian. Atas perintah Sang Prabu Hanyokrowati, maka para senopatinya mengepung dan menawan Adipati itu, tidak melukainya apalagi membunuhnya. Ponorogo diduduki dengan mudah dan di depan kakaknya, Adipati Jayaraga yang telah menyatakan kalah dan takluk, mengakui kesalahannya. Sang Prabu Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang mengampuni saudaranya, bahkan dia mengangkat kembali Raden Jayaraga menjadi Adipati Jayaraga kembali di Ponorogo. Dengan kemurahan Raja Mataram ini, semakin takluklah hati sang Adipati dan diam-diam dia mengakui keagungan kakaknya yang kini membuktikan bahwa Mataram sama sekali bukan ingin mengakangi daerah Ponorogo, melainkan seperti yang berulang kali dikatakan sebelumnya, hanya ingin melihat Mataram dalam suatu persatuan yang kokoh dengan semua daerahnya sehingga mereka akan menjadi kuat untuk menghadapi ancaman bahaya yang datangnya dari barat, yaitu dari orang-orang berkulit putih yang mulai menanamkan kuku mereka di bumi Nusantara. Selesailah perang saudara itu, yang tinggal hanya bekas dan akibat-akibatnya yang amat menyedihkan. Bekas-bekas prajurit yang menjadi tapadaksa, cacat dengan lengan buntung, kaki buntung, muka codet. Janda-janda yang ditinggal mati suaminya, ibu-ibu tua ditinggal mati putranya, anak-anak kecil ditinggal mati ayahnya. Orang-orang kaya yang mendadak menjadi miskin dan orang-orang miskin mendadak menjadi kaya. Benci dan dendam. Rumah-rumah yang terbakar musnah. Gadis-gadis yang kehilangan kehormatannya. Itulah akibat perang, di zaman apa dan di negara manapun juga. Kejam. Sang Prabu Hanyokrowati kembali ke Mataram untuk menyusun kekuatan baru. Bagaimanapun juga, perang melawan Ponorogo menewaskan banyak prajurit dan Sang Prabu sendiri ingin mengasuh dulu sebelum berangkat lagi ke Jawa Timur membawa pasukan besar karena banyak daerah yang harus ditundukkan sesudah Ponorogo. Banyak daerah di Jawa Timur yang dahulu sudah menakluk kepada Mataram, kini memisahkan diri kembali dan harus ditundukkan lagi kalau Mataram ingin menjadi negara yang kuat dan bersatu. Mawarsih tidak mengikuti ayahnya yang bersama pasukan kembali ke Mataram. Aku rindu kepada dusun kita Sintren, Bapak. Bapak pulang saja dahulu ke Mataram, aku akan berkunjung dan tinggal di Sintren selama beberapa hari. Setelah terobati rinduku, aku akan menyusul Bapak ke Mataram. Ki Sinduening menggerakkan bibirnya, namun menelan kata-katanya kembali. Tadinya dia ingin bertanya siapa yang dirindukan putrinya, dusun Sintren ataukah Banuaji, ataukah si Kedok Hitam? Orang tua ini mengerti benar akan derita hati putrinya. Dia hanya menarik napas panjang dan mengangguk. Keadaan sudah aman, perang sudah padam dan orang-orang yang memusuhi mereka telah tewas. Tidak ada bahaya mengancam putrinya. Ulah, siapa berani mengancamnya? Ia akan mampu melindungi diri sendiri. Maka, dia pun meninggalkan putrinya di Sintren dan pulang ke Mataram bersama pasukannya yang menang perang, mengawal Sri Baginda Raja. Pagi itu, pagi-pagi sekali, pada saat cahaya matahari membakar puncak-puncak bukit sedangkan mataharinya sendiri masih bersembunyi di balik puncak, Mawarsi sudah berjalan-jalan meninggalkan pondok lamanya, menuju ke lapangan rumput dekat puncak, di mana dahulu ia seringkali berlatih pencak silat dan kadang ia bergurau dengan Bayu si penggembala kerbau. Selagi dia berjalan perlahan sambil melamun, membiarkan pikirannya hanyut bersama angin pagi yang semilir sejuk, tiba-tiba dari arah kiri ia mendengar seruan orang memanggilnya. Bakayu Mawar. Bayu, sebelum menoleh Mawarsi sudah menyebut nama itu karena ia mengenal betul suara Bayu.
Semenjak pertemuannya yang terakhir kalinya, ia membawa Bayu kepada ayahnya dan pemuda remaja yang mencari pekerjaan itu oleh ayahnya disuruh mengurus kuda. Dan kini tiba-tiba saja pemuda itu muncul di tempat itu. "Hei, Bayu, bagaimana engkau dapat berada di sini?" tegurnya dengan heran, namun wajahnya berseri karena hatinya gembira dapat bertemu dengan anak itu di tempat yang sunyi itu. "Bakayu Mawarsi, kami di Kota Raja semua sudah mendengar tentang kemenangan pasukan kita. Karena gembira, aku lalu bermaksud untuk menyambut Paman Senopati dan Bakayu. Akan tetapi di tengah perjalanan, ketika bertemu dengan rombongan pasukan, Paman Senopati memberitahu bahwa Bakayu berada di sini, maka aku mohon izin beliau untuk menyusul ke sini dan diperkenalkan." Bocah nakal. Engkau meninggalkan pekerjaan dan menyusulku, ada urusan apakah?" Ucapannya menegur namun suaranya gembira. "Aku juga rindu kepada tempat ini, Bakayu, juga rindu kepada Paman Lurah di Pancot beserta bibi dan keluarga mereka. Ada aku membawa sebuah berita yang tentu akan menyenangkan hatimu, Bakayu." "Berita apakah itu? Jangan bermain teka-teki, katakan berita apa yang hendak kau sampaikan kepadaku?" "Tadi aku melihat Kakang Mas Banuaji," kembali anak itu menghentikan kata-katanya dan mengamati wajah Mawarsih dengan sinar mata gembira. "Kakang Mas Aji? Di mana dia?" Mawarsih bertanya penuh semangat karena selama berada di tempat ini, yang diingatnya hanyalah dua orang, Banuaji dan si Kedok Hitam. "Dia juga berkunjung kepada Paman Lurah di Pancot dan tadi aku melihat dia di sana." Bayu menunjuk ke arah sebuah lereng hutan cemara. Tanpa banyak bertanya lagi Mawarsih lalu melangkah cepat menuju ke lereng itu, diikuti oleh pandang mata Bayu yang diam-diam tersenyum nakal. Kini Mawarsih berlari, menuju ke hutan cemara. Tiba-tiba ia menahan langkahnya. Terdengar suara tiupan suling dari hutan cemara di lereng itu. Demikian lembut dan merdu suara itu memecah keheningan di tempat yang sunyi itu. Entah mengapa, begitu ia memperhatikan suara suling yang mengalunkan tembang Asmaradana itu, terdengar pula olehnya kicau burung di pohon-pohon, gemercik suara air di anak sungai sana, desir angin yang bermain di antara daun-daun pohon, merupakan perpaduan yang amat yende. Mawarsih berdiri temangu, hanyut oleh suara suling yang melengking-lengking. Hatinya ternyuh, penuh haru dan kedua matanya menjadi basah, bergelimang air mata. Harus ia akui bahwa ia mencintai Banuaji. Melihat wajah pemuda itu, melihat sikap dan gerak-geriknya, mendengar suaranya ketika dia bicara, bahkan mendengar tiupan sulingnya saja, semua itu sudah mendatangkan perasaan bahagia di hatinya. Tak dapat ia mengingkari hatinya sendiri. Akan tetapi, bagaimana mungkin ia mencinta pemuda yang tidak memiliki kesaktian itu? Kedikdayaan Banuaji hanya biasa-biasa saja, jauh di bawah tingkatnya sendiri, apalagi kalau dibandingkan dengan kesaktian si Kedok Hitam. Kalau dia memilih Banuaji, berarti dia melanggar janji dalam hatinya sendiri bahwa ia hanya mau berjodoh dengan seorang pria yang lebih tangguh darinya. Suara suling itu seolah memiliki daya tarik seperti mengandung besi sembrani, dan bagaikan dalam mimpi, Mawarsih menggerakkan kedua kakinya, perlahan-lahan menghampiri ke arah suara suling itu yang keluar dari dalam hutan cemara. Dan di atas tanah yang berumput hijau segar dan bersih, di sanalah Aji duduk meniup sulingnya. Pemuda itu nampak demikian asyiknya meniup suling, hanya jari-jari tangannya saja yang bergerak, selebihnya diam bagaikan sebuah patung yang amat indah. Kidung Asmaradana mengandung getaran yang mengharukan karena di dalam suara suling yang melengking-lengking itu seolah membawa rintihan batin seorang yang sedang kasmaran, sedang tenggelam dalam kerinduan, menanti-nanti datangnya kekasih yang amat disayang dan dirindukan. Nada terakhir kidung itu pun makin melembut dan menipis untuk akhirnya larut ke dalam kesunyian. "Kakang Mas Aji." Pemuda itu terkejut, menoleh dan bagaikan seorang yang tersentak oleh suatu kejutan yang membahagiakan, wajahnya berseri, matanya terbelalak dan dia pun meloncat bangkit, berdiri dan berhadapan dengan Dara itu. Sepasang matanya memandang penuh kagum dan pesona. Betapa cantik Dara yang berdiri di depannya itu. Rambut yang hitam panjang itu digelung secara sederhana sekali, seperti kebiasaan gadis dusun, dan rambut itu agak kusut dipermainkan angin gunung, sinomnya yang lembut melingkar-lingkar di dahi dan pelipis.